Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faridatul Husna di sini. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Kali ini kita akan mempelajari tentang statistika. Pada awal belajar statistika kita akan mempelajari tentang teknik penyajian data. Adapun yang kita pelajari pertama kali adalah tentang diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sebelum kita mempelajari tentang diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, ada baiknya kita mengenal sedikit tentang statistika. Apa itu statistika? Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data. Sedangkan statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan statistika pada suatu data. Jadi statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah data itu sendiri. Informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa sifat kita sebut sebagai datum. Kumpulan dari beberapa datum kita katakan sebagai data. Jadi misalkan kita mau mengamati berat badan 5 siswa, misalkan ada siswa A, siswa B, siswa C, siswa D, dan siswa E, akan kita amati berat badannya. Siswa A misalkan mempunyai berat badan 48 kg, maka informasi berat badan yang kita dapatkan untuk siswa A maka kita katakan sebagai datum. Nah, karena kita mengamati 5 siswa, maka data yang kita dapatkan tentang berat badan 5 siswa itu kita katakan sebagai data. Jadi itu perbedaan datum dengan data. Ada beberapa cara untuk pengumpulan data. Yang pertama adalah penelitian lapangan atau pengamatan langsung, atau ada yang menyebut sebagai observasi langsung. Misalkan itu tadi kita mau mengamati tentang berat badan 5 siswa, jadi si mahasiswa langsung menimbang berat badannya, jadi melakukan observasi langsung. Kemudian yang kedua adalah wawancara atau interview, dan yang ketiga adalah dengan melalui angket atau kuesioner. Perbedaan antara wawancara dengan angket, pada wawancara kita bertemu langsung dengan responden. Responden itu objek yang kita akan ambil datanya. Jadi kita mempersiapkan pertanyaan atau bahan yang akan kita butuhkan. Kemudian kita melakukan wawancara dengan respondennya. Sedangkan pada angket kita menyiapkan beberapa bahan atau kuesioner, kemudian kita sebarkan tanpa kita harus bertemu dengan responden. Itu perbedaan antara wawancara dengan angket. Nah, untuk penyajian data ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah diagram. Nah, yang kita bahas kali ini adalah diagram batang, garis, dan lingkaran. Kemudian ada penyajiannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ada dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi, dan yang terakhir adalah dalam bentuk OGIF. Nah, sekarang kita masuk ke diagram batang. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan nilai suatu objek pengamatan dalam kurun waktu tertentu. Misalkan kita mengamati jumlah siswa MA Insan Maju tahun 2019. Jadi dalam kurun waktu tertentu. Jadi pada tahun 2019 siswa kelas 10 sekian, kelas 11 sekian, dan kelas 12 sekian. Digambarkan dalam bentuk batang-batang yang terpisah. Batangnya bisa tegak seperti ini, bisa juga dalam bentuk mendatar atau horizontal. Namun ada kalanya diagram batang biasanya dapat juga digunakan untuk menggambarkan nilai suatu objek pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Jadi misalkan di sini ada diagram batang tentang penjualan sepeda motor mulai dari tahun 2016 sampai 2019. Dari diagram batang ini kita harus bisa membaca informasi-informasinya. Nah, misalkan di sini tentang jumlah siswa MA tahun 2019.
jumlah total siswa MA Insan Maju tahun 2019 adalah berapa siswa? Nah, kita harus bisa membaca informasi ini. Kelas 10, warna biru di sini menyatakan laki-laki. Laki-laki ada 75 di situ. Laki-lakinya kelas 10, laki-lakinya 75, sedangkan perempuannya adalah 300. Maka jumlah totalnya adalah 375 untuk kelas 10. Kelas 11, laki-lakinya ada 50, sedangkan perempuannya ada 275. Berarti jumlahnya untuk kelas 11 adalah 325. Kemudian kelas 11, laki-lakinya ada, kelas 12 laki-lakinya ada 50, perempuannya ada 250. Jadi jumlah siswa kelas 12 ada 300. Maka kalau kita jumlah totalnya di sini ada 1000 siswa. Jadi jumlah total siswa MA tahun 2019 adalah 1000 siswa. Kemudian pertanyaan yang kedua, siswa terbanyak adalah siswa kelas berapa? Kalau kita lihat di sini, siswa terbanyak adalah siswa kelas 10. Dengan jumlah siswa berapa? Dengan jumlah siswa 375. Kemudian di sini ada pertanyaan, jumlah siswa kelas 12 adalah berapa persen dari jumlah total siswa tahun 2019? Kita lihat di sini, kelas 12 adalah 300, jumlah totalnya adalah 1000. Berarti prosentasenya untuk kelas 12 adalah 300 per 1000 dikali dengan 100%. Maka kita dapatkan di sini adalah, kita coret nolnya, maka kita dapatkan 3 kali 10 berarti 30%. Jadi jumlah siswa kelas 12 adalah 30% dari jumlah total siswa tahun 2019. Jadi kita harus bisa membaca informasi-informasi yang berada pada diagram batang ini. Nah, berikutnya kita juga harus bisa membuat diagram batangnya. Misalkan di sini ada data penjualan tentang rumah. Di sini ada tipe 21, 36, 45, 54 dan tipe 70. Tipe 21 terjual 50, 36 terjual 60, 45 terjual 75, 54 terjual 45 unit dan 70 terjual 30 unit. Maka untuk menggambarkannya kita buat dulu diagramnya. Yang arah mendatar di sini adalah tipe rumahnya. Jadi tipe 21, 36, 45, 54 dan 70. Kemudian yang vertikalnya di sini adalah banyaknya penjualan. Untuk tipe 21 di sini terjual 50, maka kita gambarkan di sini batangnya sampai dengan ketinggian 50. Nah, seperti ini. Kemudian tipe 36 di sini ada 60 unit yang terjual. Berarti di sini kita gambarkan sampai dengan ketinggian 60. Untuk tipe 45 yang terjual adalah 75 unit. Jadi tipe 45 yang terjual adalah 75 unit. Sedangkan tipe 54 yang terjual adalah 45 unit. Tipe 54 yang terjual adalah 45 unit. Berarti sampai di sini. Sampai di sini. Kemudian tipe 70 yang terjual adalah 30 unit. Ini cara menggambarkannya. Jadi kita harus bisa membuat diagram dari suatu informasi berupa data, atau kita membaca informasi dari diagram batang itu sendiri. Sekarang tentang diagram garis. Diagram garis merupakan penyajian data statistik yang berbentuk garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh dari suatu pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Jadi selain tadi untuk pengamatan dari waktu ke waktu kita menggunakan diagram batang, kita juga bisa menggunakan diagram garis. Contohnya misalkan di sini pengamatan tentang berat badan bayi mulai dari Januari sampai Februari. Akan lebih baik jika kita menggambarkannya dalam bentuk
diagram garis, jadi kita bisa melihat kenaikan dan penurunannya. Atau contohnya tadi kita menggambarkan tentang diagram penjualan sepeda motor dalam diagram batang, maka sekarang kita gambarkan penjualan sepeda motor dari tahun 2016 sampai 2019 kita gambarkan dalam diagram garis. Nah, dari diagram garis ini kita juga harus bisa membaca informasi-informasi yang dibutuhkan. Misalkan tentang berat badan bayi mulai dari Januari sampai bulan Juni. Informasi yang dibutuhkan, berat badan bayi mengalami penurunan di bulan apa? Kalau kita lihat di sini, Januari ke Februari naik, Februari ke Maret naik, Maret ke April mengalami penurunan. Nah, berarti berat badan bayi mengalami penurunan di bulan April. Berapa besar penurunannya? Dari 4,5 dia turun menjadi 4, berarti besar penurunannya adalah 0,5. Saya kasih tanda minus. Maka besar penurunannya adalah sebesar 0,5 kg. Kemudian berat badan bayi mengalami kenaikan tertinggi. Jadi kenaikan tertinggi bukan berat badan tertinggi. Kalau berat badan tertinggi jelas kita lihat di sini di bulan Juni. Tapi kenaikannya, jadi kita membacanya seperti ini, dari Januari ke Februari. Januari 3,2, Februari 3,7, berarti besar kenaikannya 0,5. Februari ke Maret, Februari 3,7, Maret naik 4,5, berarti besar kenaikannya adalah 0,8. April ke Mei, April 4, Mei naik 4,5, berarti besar kenaikannya adalah 0,5. Mei ke Juni, Mei 4,5, Juni naik 5,2, berarti besar kenaikannya adalah 0,7. Maka berat badan bayi mengalami kenaikan tertinggi. Kita lihat kenaikan tertingginya. Ini 0,5, 0,8, 0,5, 0,7, kenaikan tertingginya berarti 0,8. Maka dia mengalami kenaikan tertinggi di bulan Maret. Dengan besar kenaikan sebesar adalah, kita lihat di sini besar kenaikannya sebesar 0,8 kg. Kemudian rata-rata kenaikan dari bulan April sampai bulan Juni. April ke Mei naik 0,5, Mei ke Juni naik 0,7. Nah, berarti dari April ke Mei dia naik sebesar 1,2 kg. Maka kalau ditanya rata-rata, berarti tinggal kita bagi 1,2 April ke Mei, Mei ke Juni, berarti 2 bulan kita bagi dengan 2, maka kita dapatkan rata-ratanya adalah 0,6 kg. Jadi rata-rata kenaikan dari bulan April sampai dengan bulan Juni adalah sebesar 0,6 kg. Berikutnya kita juga harus bisa membuat diagram garis dari suatu data yang diberikan. Misalkan di sini ada data pengunjung perpustakaan MA Insan Maju, kita diminta untuk membuat diagram garisnya. Jadi di sini datanya mulai tahun 2015 sampai dengan 2019. Kita gambarkan dulu arah vertikalnya di sini menyatakan sebagai jumlah pengunjung, kemudian arah horizontal menyatakan sebagai tahun. Kita gambarkan mulai dari tahun 2015 jumlah pengunjungnya adalah 200. Kita buat titiknya dulu untuk lebih mudah, 200. Kemudian tahun 2016 jumlah pengunjungnya 250. Kita buat titik di sini 250, kita hubungkan, maka kita dapatkan di sini sebuah garis dari 200 ke 250. Kemudian tahun 2017 pengunjungnya adalah 300. Kita buat titik di 300. Pada tahun 2017 kita hubungkan di sini, kita dapatkan garisnya. Kemudian tahun 2018 jumlah pengunjungnya adalah 450. Sini 450. Maka kita hubungkan garisnya. Nah, kita dapatkan di sini 450. Kemudian tahun 2019 jumlah pengunjungnya adalah 500. Kita hubungkan dari sini, maka kita dapatkan ini.
Ini adalah diagram garis dari data pengunjung MA Insan Maju tahun 2015 sampai 2019. Sekarang tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan penyajian data statistik yang menggunakan gambar berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari diagram lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Jadi misalkan di sini ada data peserta ekstrakurikuler tahun 2019. Pramuka pesertanya 25%, PNR 20%, KIR pesertanya 11%, Banjari pesertanya 15%, Tari 10%, dan jurnalistik pesertanya 19%. Nah, tugas kita harus bisa membaca data ini untuk menjawab informasi-informasi yang dibutuhkan. Misalkan di sini, ini tadi data tentang peserta ekstrakurikuler tahun 2019. Di sini dikatakan data di samping adalah data peserta ekstrakurikuler siswa MA Insan Maju tahun 2019 dengan jumlah peserta adalah 400. Jadi jumlah totalnya 400. Ekstrakurikuler dengan peserta terbanyak adalah, kita lihat di sini persentase. Persentase terbesar kalau kita lihat di sini ada di pramuka. Jadi ekstrakurikuler dengan peserta terbanyak adalah di ekstra pramuka dengan jumlah peserta berapa? 25% dari jumlah total. 25% berarti 25/100. 25/100 kita kalikan 400 dari peserta keseluruhan. Kita coret nolnya, jadi 25 kali 4 100. Maka jumlah peserta untuk ekstrakurikuler pramuka adalah 100. Kemudian berikutnya ekstrakurikuler dengan jumlah peserta paling sedikit. Kita lihat persentase paling sedikit ada di tari. Jadi ekstrakurikuler dengan peserta paling sedikit adalah tari. Dengan jumlah peserta berapa? Di sini dikatakan 10%. Berarti 10% dari jumlah seluruhnya. 10/100 dikali 400. Berarti kita coret nolnya 10 kali 4, 40. Maka jumlah pesertanya adalah 40. Kita juga harus bisa membuat diagram lingkaran dari data yang diberikan. Misalkan di sini datanya adalah pekerjaan wali murid MA Insan Maju. Kita diminta untuk membuat diagram lingkarannya. Nah, untuk membuat diagram lingkarannya berarti kita buat dulu prosentasenya, kita tambahkan tabel di sampingnya. Nah, bagaimana cara membuat prosentasenya? Kita jumlahkan, kita cari jumlah total seluruhnya dulu. 125 ditambah 150, 275 ditambah 250 berarti 525, ditambah 175 berarti 700, ditambah 300 berarti 1000. Maka jumlah data wali murid total secara keseluruhan di sini ada 1000. Untuk cari persentasenya, berarti untuk PNR jumlahnya ada 125, maka 125 dibagi dengan jumlah total secara keseluruhan wali murid dikali dengan 100%. Maka nolnya kita coret, di sini 2, berarti 125 dibagi 10 kita dapatkan 12,5%. Kemudian untuk petani 150 berarti 150 per 1000 dikali 100%. Kita sederhanakan nolnya, nol atas kita coret dengan nol bawah, maka kita dapatkan 15%. Kemudian pekerja swasta ada 250 berarti 250 per 1000 kita kalikan dengan 100%. Nol kita coret 2 di sini, 250 dibagi 10 maka kita dapatkan 25%. Kemudian wira swasta ada 175 berarti 175 per 1000 dikali dengan 100%. Berarti 0 kita coret, 175 dibagi 10 kita dapatkan 17,5%. Dan terakhir lain-lain 300 berarti 300 per 1000 dikali 100%, maka kita dapatkan nolnya kita coret,
300 dibagi dengan 10 berarti 30%. Nah, kita gambarkan di sini dalam diagram lingkaran. PNS 12,5%, kemudian petani 15%, pekerja swasta 25%, wira swasta 17,5%, sedangkan lain-lain 30%. Nah, itu tadi penyajian data dalam diagram batang, garis, dan lingkaran. Berikutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.